siang Pak Pupung dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil analisis stakeholder dalam lintas batas komunitas. Nah, sebelumnya kami melakukan wawancara bersama Bu Wati tanggal 29 Mei via telepon WA. Kami nggak cuma wawancara, tapi kita juga menelusuri dari Instagram lintas batas komunitas untuk dianalisis. Untuk pembagian tugas kami secara adil, yaitu hasil proses lapangan dipegang oleh 2 orang, analisis kami semua, terus refleksi juga dipegang 1 orang, dan evaluasi 1 orang. Nah, selanjutnya kita akan ke proses lapangan. Nah, lintas batas komunitas ini kan berdiri baru tahun 2019 dan aktif tahun 2020. Bisa dihitung lintas batas komunitas masih terbilang cukup muda di dalam komunitas, sehingga belum banyak kerjasama yang dilakukan oleh lintas batas komunitas. Satu contohnya yaitu Pendapa Art Space, yang dimana Pendapa Art Space ini tempat digunainnya pameran dalam lintas batas komunitas. Nah, Bu Wati menerangkan bahwa setiap diadakannya pameran lintas batas ini, Pendapa Art Space ini enggak menjadi sponsor utama dalam lintas batas, melainkan komunitas membayar sewa gedung di Pendapa Art Space. Dijelaskan juga dalam poster yang di Instagram bahwa Pendapa Art Space ini support, bukan sponsor by lintas batas komunitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alek. Oke, tertulis pada poster kegiatan lintas batas pameran, yaitu pameran yang bertajuk Mantra Cinta. Itu di bawahnya itu ada tulisan support by Tri Rupa Datu, habis itu Pendapa Art Space, dan satu lagi itu tempat konveksi baju. Nah, walaupun dalam poster itu terdapat tulisan support terhadap kegiatan yang diadakan oleh lintas batas, tapi saat kita menanyakan keterangan langsung kepada Bu Wati melalui wawancara, Bu Wati memaparkan bahwa lintas batas saat ini adalah komunitas yang berdiri secara mandiri, belum ada kerjasama dengan pihak eksternal lainnya, mau itu dari Pendapa Art Space sama Rupa Datu ataupun tempat konveksi baju tadi yang saya sebutkan. Habis itu pada pembukaan pameran lintas batas masih yang sama, yaitu Mantra Cinta, itu pameran tersebut dibuka oleh Ibu Erlina Hidayati Sumardi. Beliau itu mempunyai jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Yogyakarta. Beliau diundang secara langsung oleh Bu Wati karena komunitas lintas batas ini merupakan komunitas yang dibuat khusus untuk perempuan. Namun walaupun beliau diundang, komunitas lintas batas itu masih belum mempunyai kerjasama secara langsung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Yogyakarta. Selanjutnya kita ke hasil analisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian analisis seperti yang telah dijelaskan pada bagian proses lapangan, di mana data yang kelompok ambil yaitu melalui wawancara dengan Bu Wati dan juga akun media sosial Instagram dari komunitas lintas batas. Lintas batas komunitas ini sendiri terbilang komunitas yang masih baru, di mana komunitas ini baru berdiri pada tahun 2019 dan baru aktif pada tahun 2020, yang mana ini tuh mempengaruhi bagaimana lintas batas komunitas ini melakukan kerjasama di luar lintas batas komunitas. Dan seperti saat kelompok melakukan wawancara secara online melalui WhatsApp, Bu Wati sendiri mengatakan bahwa lintas batas komunitas ini tidak memiliki jalinan kerjasama di luar dari komunitas ini. Padahal jika kelompok melihat dari poster pameran pada bulan Maret lalu, di situ tertulis bahwa lintas batas komunitas ini mendapatkan sebuah dukungan dari beberapa vendor. Yang pertama itu ada Pendapa Art Space, lalu Rupa Datu, dan yang terakhir ada Pendri Art, di mana
Rupa Datu dan Penriat ini tuh merupakan vendor sebuah pusat perbelanjaan yang menjadi pendukung dari pameran tersebut, dan juga Pendopo Art Space ini merupakan tempat berlangsungnya sebuah pameran dari lintas batas komunitas. Di sini kelompok menilai bahwa sebenarnya lintas batas komunitas ini telah menjalin sebuah bentuk kerjasama. Hanya saja pada saat ditanyakan atau dikonfirmasikan kembali oleh Bu Wati bahwa mereka tidak melakukan kerjasama karena mereka membayar tempat penyewaan dari Pendopo Art Space tersebut. Jadi dikatakan bahwa ketiga partner tadi itu tidak dikaitkan atau dikategorikan dalam bentuk kerjasama. Lalu pada bagian caption, kelompok ada melihat bahwa di situ ada tertulis pembukaan dari pameran Mantra Cinta itu dibuka oleh Bu Erlina Hidayanti Sumardi selaku sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Jakarta. Jadi jika dikaitkan dengan pemerintah, apalagi lembaga formal seperti dinas pemberdayaan ini, pastinya lintas batas itu akan mendapatkan sebuah bantuan dana ataupun promosi dari kedinasan. Tapi setelah dilakukan wawancara bahwa Bu Erlina ini hanya sebagai tamu yang diundang untuk pembukaan pada saat pameran. Kelompok melihat bahwa keterkaitan lintas batas komunitas dengan pihak-pihak luar itu dilihat sangat kurang, karena padahal bisa saja anggota yang terbilang banyak dan tersebar di berbagai daerah itu tuh bisa membuat relasi atau mendapatkan lembaga atau komunitas yang bisa diajak melakukan kerjasama. Tapi kenyataannya lintas batas komunitas itu masih berpatokan pada iuran anggota dan juga pada Bu Wati sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan evaluasi. Selanjutnya masuk ke evaluasi dan refleksi. Evaluasi yang pertama itu diharapkan menjalin kerjasama kepada pihak luar untuk bisa mempromosikan event pameran yang diadakan. Yang kedua, menjalin relasi dengan pihak luar terkait venue, sponsor, dan lain-lain. Kemudian ketiga itu lebih bisa menggerakkan anggota untuk turut serta mencari relasi terhadap pihak luar. Kemudian refleksinya, yang pertama, komunitas ini terlalu berfokus kepada ketua dalam hal pendanaan. Kedua, usaha untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar itu masih sangat kurang. Yang terakhir, usaha mempromosikan event pameran masih sangat minim. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.